Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kita semua. Marilah kita mulai setiap aktivitas kita dengan niat dan doa. Karena menurut ajaran saya, Allah itu hanya akan memberikan apa yang sudah diniatkan. Lebih-lebih niat itu dibarengi dengan doa. Dan mudah-mudahan dengan ada niat dan doa kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita akan terhindar dari pengaruh buruk setan. Ingat ya rekan-rekan sekalian, setan itu hanya menginginkan yang negatif-negatif kepada manusia. Bodoh, malas, bodoh, kemudian miskin, ya, itu adalah kehendak setan. Mari kita sekali lagi berniat dan berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh pengaruh buruk setan. Nah kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-11 bidang studi PKN kelas 12. Pada pertemuan yang kemarin kita sedang membahas pengaruh positif iptek bagi kehidupan, pengaruh positif. Nah, pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas pula pengaruh negatifnya, Jadi ingat kami sekalian, ingat iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya, pada prinsipnya diciptakan adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Tapi selain itu pula, kemajuan iptek itu bisa berdampak positif dan negatif. Baik anak-anak sekalian, seperti pada penjelasan saya kemarin bahwa kemajuan iptek itu merambah ke semua bidang kehidupan manusia. Semua kehidupan manusia diikuti dengan pengaruh iptek itu sendiri. Baik. Yang pertama, pengaruh negatif iptek di bidang politik, itu yang pertama. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Liberalisme berarti kebebasan, bebas. Manusia saat ini sudah mengarah ke situ. Jadi melalui pelajaran ini kita diingatkan bahwa ideologi kita itu adalah Pancasila. Oleh karena kita harus bertahan, harus bertahan. Pancasila itu adalah ideologi negara kita, dasar negara kita, dan merupakan sumber hukum dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi ini harus kita pertahankan. Liberal, bebas, itu mengkehendak manusia. Terlebih-lebih manusia tidak menginginkan adanya peraturan. Karena memang patuh dengan peraturan itu sesuatu yang sulit. Jadi bebas itu mudah sekali. Itu yang pertama kami sekalian, pengaruh negatif di bidang politik. Ini merupakan tantangan besar, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, seperti berikut ini. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Ini sudah terjadi. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Ini sudah terjadi anak-anak sekalian. Pengaruh merek saja, pengaruh merek
label produk, sebuah produk, orang sekarang sudah mulai lebih yakin kalau produk luar negeri itu lebih bagus daripada produk dalam negeri. Sebenarnya belum tentu, ya, belum tentu itu yang terjadi, ya. Tapi di sebagian orang itu sudah berlaku dalam kehidupan sehari. Bahkan mereka merasa bangga jika sudah memakai produk dari luar negeri. Ya, jadi kita perlu berhati-hati dengan kami sekalian. Itu sebabnya ada slogan yang mengatakan bangga dengan produk dalam negeri. Nah, itu harus ditanamkan. Kemudian pengaruh yang berikutnya dari aspek ekonomi, ya. Setelah nanti produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia dan semakin banyak yang memakai produk luar negeri, maka, ya, setelah kita kebanjiran produk luar negeri, selanjutnya mereka akan memasukkan budaya mereka melalui produk-produk itu sendiri. Ini memang cara mereka, ya, cara mereka untuk menguasai ekonomi, ya, dengan cara seperti itu, ya. Budaya yang mau mereka ambil, tapi ekonomi juga mereka dapatkan. Anak kami sekalian, jika kita sudah lebih suka memakai produk luar negeri, maka produk dalam negeri akan tersingkir. Dengan demikian, kita sudah terbentuk menjadi seperti orang luar negeri. Ya, nah, sudah jelas itu. Oleh karena itu sekali lagi berhati-hatilah anak kami sekalian. Ya, kita harus mulai pandai menanamkan diri untuk lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, yang ini oleh Mahatma Gandhi dari pejuang negara India di tahun 1940-an, ini sudah mereka tanamkan dengan istilah Swadesi, bangga dengan produk sendiri. Kemudian dengan adanya Indonesia kebanjiran produk dari luar negeri, ya, maka keuntungan itu akan didapatkan oleh luar negeri, ya. Sementara kita hanya menjadi konsumen, pemakai, tukang beli, tukang pakai, ya. Kreativitas kita akan semakin menurun, ya. Nah, ini lagi, ya. Semakin jeleknya akibat dari pengaruh ekonomi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengaruh negatif yang ketiga, ya. Kemajuan internet dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri dibandingkan barang-barang dalam negeri. Pengaruhnya itu tadi, ya. Sebagian orang sudah merasa lebih bangga jika memakai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Bangga, ya. Apalagi kalau dia memakai merek-merek tertentu, merek-merek yang terkenal, ya. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia akan suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya. Di antaranya perilaku mabuk-mabukan, pergaulan bebas, ya, foya-foya, menghabiskan harta dan sebagainya. Ya, termasuk ini satu hal yang harus kita mengerti, narkoba. Sampai saat ini yang namanya narkoba itu adalah produk luar negeri, ya, produk luar negeri. Jangan-jangan dengan adanya narkoba ini juga merupakan satu bentuk penghancuran bangsa, penghancuran suatu bangsa, ya. Nah, oleh karena itu anak kami sekalian, sekali lagi, nggak lupa saya katakan, ayo teruslah untuk mempertahankan diri dengan cara menimba ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ya, bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu pula peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketertiban negara semakin berkurang. Ya, rekan-rekan sekalian, ya saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai demikian. Ya, jadi harus ada filter, harus ada penyaring bahwa iptek itu selain membawa berdampak positif, dia juga punya dampak negatif. Oleh karenanya teruslah belajar. Dengan belajar kita akan lebih cepat mengetahui mana yang positif, mana yang negatif, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Ya, dengan tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, sifat-sifat seperti itu, membandingkan seperti itu akan lemah ada dalam kehidupan kita. Dengan kelemahan itu pula lah kita akan semakin mudah terperosok ke dalam hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.